Mari saya undang pagi hari ini bersama dengan profesi Dula, bukan Abdullah ya, tapi memang panggilannya nama profesinya adalah Dula. Saya ingin undang Dula Yurin. Selamat pagi. Kita duduk santai dulu yuk. Jadi berdiri kita kayak artis jadinya. Artisnya mereka berdua, jangan kita ya. Oke, Dula Yurin, sebelum aku pingin ngobrol-ngobrol lebih dalam, mungkin kita ingin sedikit ajak pejuang dua garis yang nonton pagi hari ini untuk menyimak satu video. Semoga pejuang dua garis yang nonton baik online maupun offline bisa dapat paling tidak gambaran seperti apa sih Dula. Lalu Dula Yurin yang datang dari mamamu, betul ya? Betul. Ini sebenarnya mereka ini ngapain sih, aktivitasnya lalu seperti apa? Coba kita lihat video yang satu ini. Marriage is a brand new life for couples that change their initial role from lovers to husband and wife. Everything was prepared perfectly on the wedding day. Everyone wants to have a great memories to remember for the rest of their life about their wedding. But have you ever wondered what kind of life after marriage? How to be a good parents for your children? Are we ready to prepare about it? Lots of mothers fail to burst trauma that bring a damaged effects for the generation to generation. Here we come as a doula. We are here for all family to help them prepare their first kid's home, that is a mother's womb, through pregnancy, labor, and postpartum periods to be more or less traumatic for the mothers and the baby. A birth doula is a non-medical assistant who is experienced with and knowledgeable about childbirth. Not only preparing about pregnancy and labor, but a doula also advocates a mother to stand up for their rights toward births, labor, and postpartum period. As your doula, my goal is to educate, empower, and encourage couples during the extraordinary journey of pregnancy, labor, and delivery. It is my honor to give you mamamu.id doula services. Our vision and missions for Mamamu Doula Service is to give new parents education about pregnancy, labor, and delivery. We also want every parent to have a qualified pregnancy, labor, and postpartum periods in order to create a gentle birth, gentle parenting, and also gentle breastfeeding. Have a wonderful journey with your family and be gentle for quick memories. Persembahan dari mamamu, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi pagi hari ini. Beautiful. Mungkin sambil santai dulu mic-nya, coba boleh nyala Dula Yurin sudah? Sudah nyala. Ternyata tetap suaraku lebih kenceng kayaknya dipakai genset mungkin ya. Oke, Dula Yurin selamat pagi. Kita akan ngobrol lebih santai pagi hari ini. Karena aku yakin banyak pejuang dua garis yang duduk sama kita pagi hari ini. Pasti mereka datang itu pingin antara penasaran ya, pingin tahu. Lalu mungkin ada yang sudah tahu profesi Dula, lalu dia mulai start untuk kayaknya seru nih kalau kita pakai layanan Dula. Kita ini, nah bisa jadi yang datang juga pingin promo pastinya. Nanti kita akan ngobrol itu, tapi pagi hari ini sedikit sebuah edukasi. Saya jujur, saya baru dengar nama Dula. Begitu ya, tadi waktu saya datang saya ngobrol dengan Dula Yurin gitu ya, namanya adalah Yurin, lebih memang akrab dipanggil Dula Yurin. Lalu saya tanya, sebenarnya ini nama Dula ini emang begitu ya, Dula gitu? Iya Dula, saya kenapa langsung ingat Abdullah gitu, manggilnya Dula. Dula itu apakah hanya istilah di Indonesia saja atau no Mbak?
Dula itu all over the world. Mau di Amerika, mau dimanapun namanya adalah Dula. Oke, boleh sedikit cerita sebenarnya saya lihat tadi di situ dari video mungkin pejuang dua garis bisa membayangkan ya. Dia lebih kepada kayak standby gitu. Ada di sebelahnya kapan ini si perempuan butuh dia ada di situ. So actually sebenarnya profesi Dula ini seperti apa sih gambarannya boleh dijelaskan dengan bahasa yang lebih santai mungkin Pak Garis. Silakan Dula Yurin. Iya. Memang profesi Dula di negara berkembang, Indonesia masih termasuk negara berkembang ya. Jadi profesi Dula ini kalau kami di bawah DONA International, which is itu singkatan dari Doula of Northern America. Di Indonesia belum ada lembaganya, sehingga kami harus sertifikasi ke Amerika. Di bawah lembaga yang bernama DONA. Sebenarnya di Amerika udah banyak lembaga-lembaga yang menaungi kami itu dari DONA. Nah dari DONA ini di Indonesia tersebar tidak lebih dari 15 sampai 20 nggak ada. Jawa Timur kebetulan masih saya yang dengan background yang benar-benar non medis. Jawa Timur cuman Dula Yurin. Yes. Oke, saya akan segera gantung mic dan akan pindah profesi jadi Dula aja gitu ya. Karena profesi ini sepertinya kayaknya akan jadi profesi yang sangat menarik dan dicari ya. Iya. Iya kalau jadi MC tua dikit nggak ada yang mau pakai ya. Udah tua itu MC-nya nggak laris ya langsung. Lebih baik kita jadi Dula, mengabdi jadi Dula. Serius, Dula Yurin, satu Jawa Timur cuma Anda. Iya, kalau Dula under DONA di Jawa Timur hanya saya. Jawa Barat nggak ada, Jawa Tengah baru saja satu, Jakarta ada lumayan banyak, sisanya tidak ada, Bali ada satu. Total ada berapa se-Indonesia? Nggak sampai 20 kali ya, karena setiap kali kalau misalnya training Indonesian itu very less than 3%, gitu. Ini ibaratnya sebagai, sorry sebentar, mohon sabar netizen, oke, tidak apa-apa suara saya cukup keras ya. Jadi ibaratnya se-Indonesia belum ada asosiasi formal yang menaungi. Betul. Di DONA, Betul. di Amerika, Iya. ya. Tapi, oh Tuhan, saya tiba-tiba kaget ya. Oke, di Amerika ini sudah jadi hal yang wajar kalau Betul. begitu. Iya. Oke, kalau di Indonesia belum ada, apakah memang benar profesi seperti ini dianggap kurang penting atau memang seberapa pentingnya kehadiran Dula mendampingi pejuang dua garis atau mendampingi perempuan-perempuan ini? Sebenarnya Dula itu adalah pendamping non medis. Non-medis, jadi pendamping ibu non medis. Oke. Nah, memang kita gelar yang saya sandang itu memang birth and postpartum Dula. Birth and postpartum, oke. Tapi ada 4 pilar yang dibawa oleh Dula. Jadi tugas Dula ada 4, yaitu support yang diberikan ada informational support, emotional support, physical support, and advocacy support. Nah, jadi kalau kita berada saat ini di komunitas pejuang dua garis, makin banyak pejuang dua garis yang mencari Dula saat ini. Oke, kalau makin banyak pejuang dua garis yang mencari Dula, lalu di mana peran Dula untuk pejuang dua garis di sana? Nah, tentunya kalau awal yang bisa kami lakukan adalah melakukan konseling karena mereka pertama kali pasti belum aware ya what is a doula. Tapi begitu mereka kebetulan kami dari Kota Malang, di Kota Malang dan Surabaya sudah beberapa klien kami yang lulus nih istilahnya dari mamamu.id, mereka word of mouth, lalu pejuang dua garis tersebut mulai penasaran. Apa nih Dula. Jadi awal konseling yang kita berikan otomatis dari 4 pilar tadi masih seputar informational support. Itu yang paling awal banget. Oke, jadi ibaratnya perempuan-perempuan yang belum tahu dan mereka ini ibaratnya dikasih sangu as a newbie ya. Jadi sangunya informational dulu biar kenyang, nanti baru setelah itu akan disupport sepenuhnya dengan 4 tugas itu tadi yang lain ya. Oke Dula, sebentar Dula, saya lihat wajah-wajah pejuang dua garis hari ini nih antara wajahnya matanya di balik masker tuh kayak masih ada tanda tanya. Tenang Besti, pejuang dua garis boleh bertanya. Jadi kalau mungkin saya udah kebanyakan nanya, maafkan MC ya, saya sanggup pertanyaan juga buat saya sendiri. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan pejuang dua garis, please angkat tangan, oke? Angkat tangan aja, Mbak saya mau nanya, Mbak MC saya mau nanya. Boleh, karena mamamu saya dengar bisik-bisik tetangganya hari ini punya hadiah, betul ada ya? 3.
Ya udah, pokoknya ada hadiah dari mamamu, nggak tahu itu apa, nanti masih rahasia, oke? Untuk penanya. Saya nggak akan lanjut ngobrol, tapi saya akan kasih kesempatan. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Sampai sini dulu. Ada yang mau nanya, please, aku yang akan ke sana menghampiri. Tenang, aku sudah PCR dan sudah rajin swab sampai hidungnya gede ya. Oke, boleh. Kalau mau nanya boleh. Sabar, belum ada pertanyaan? Oke, nanti kalau ada langsung angkat tangan aja. Please, santai. Lanjut ngomongin Dula. Kalau bicara Dula, sampai sekarang kira-kira kita main persentase Dula Yurin di Jawa Timur sendiri. Sudah ada berapa banyak calon ibu ya, pejuang 2 garis dan calon ibu yang sudah aware dan sudah akhirnya mempercayakan kebutuhan emosionalnya, kita sebut seperti itu, supportnya dengan Dula. Kalau di persentase? Sangat sedikit, kurang dari 5%. Oke, berarti Sangat masih sedikit yang mempercayakan Sangat ya? sedikit tapi mulai timbul. Mulai ada satu persatu. Iya. Oke, kira-kira mungkinkah gini, menurut Dula Yurin, kalau memang dia butuh Dula untuk hadir di dalam hidupnya, begitu ya. Lalu apa yang harus disiapkan oleh calon ibu atau si pejuang 2 garis ini? Ya, biasanya melalui konseling itu kan kita pasti banyak berbicara. Mulai dari biasanya pasangan itu mencari pihak yang netral, yaitu seperti misalnya kayak profesi Dula ini kan dianggap netral. Ya, nggak boleh pro kontra ya, nggak boleh. Seumpamanya misalnya kalau si yang perempuan misalnya merasa ada permasalahan, kalau selama ini mau curhat ke keluarga, pasti ada judgement yang masuk. Betul, curhat ke mertua, ke mama kadang betul. Curhat even ke saudara sendiri, itu pasti akan ada judgement yang menurut mereka saya nggak butuh judgement. Tapi saya butuh seseorang untuk mendengarkan saya. Yang pertama begitu. Lalu kemudian untuk suami, biasanya karena kalau sudah masuk ke dalam masalah rumah tangga, itu akan menjadi suatu hal yang semakin kompleks kalau nggak diselesaikan. Ya kan, misalnya masing-masing pasangan nggak bisa berdamai ini dengan dirinya sendiri. Otomatis jika akan memulai lagi pembicaraan-pembicaraan yang sama, itu pasti akan rentan bertengkar misalnya. Jadi istilahnya mereka begitu bercerita dengan saya, mereka mendapatkan satu tempat di mana mereka itu tidak dijudge, tapi mereka mendapat istilahnya mendengar, tapi mereka juga diberi pengarahan. Jadi istilahnya memvalidasi emosi. Nah, disinilah sebenarnya kita harus support ke ibu itu untuk validasi emosi, karena kebanyakan ibu-ibu itu wanita ya, itu kurang merasa emosinya tervalidasi. Misalnya nih saya butuh menangis, tapi justru saya disuruh stop menangis. Ngapain sih lu nangis-nangis, nanti kan lu dapat gantinya, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kamu kan masih nikah 1 tahun, kamu masih bisa lagi, misalnya kayak gitu. Tapi itu kan nggak butuh. Nggak usah kamu bilang, aku pun udah tahu misalnya kan. Jadi validasi emosi itu yang jarang difasilitasi oleh sekitar mereka. Orang-orang terdekat. Sehingga mereka merasa banyak sekali luka batin mereka. Nah, kalau semisalnya hal ini dibiarkan terus-menerus tanpa mereka perlu validasi emosi, jika nanti mereka suatu kali memang sudah siap menjadi ibu dan akhirnya hamil, rumah pertama seorang anak generasi itu ada di perutnya ibu. Nah, ini yang mesti kita persiapkan mungkin dari sekarang itu kayak mungkin nggak kebayang ya. Gimana kita mempersiapkan rumah ini loh yang pertama. Itu nggak mudah. Seperti kita mau membangun rumah, kita harus ada fondasinya yang kuat. Betul. Ya. Lalu kemudian modelnya mau kayak apa misalnya. Nah, itu contohnya kita harus ada komunikasi yang baik dulu. Kita harus bisa berdamai dulu dengan diri kita sendiri jika ada mental block yang mungkin belum bisa diurai. Dan faktanya memang setiap manusia itu pernah ada di rahim seorang ibu. Nah, jika ibu itu pada saat ibu kita saat mengandung kita atau pada saat itu beliau trauma pada saat melahirkan, hal-hal tersebut akan diserap oleh anak. Sehingga itu akan membuat seorang anak itu bertumbuh menjadi seseorang yang mungkin penuh kecemasan, kekhawatiran berlebih. Dan akhirnya merasa itu triggernya, kalau secara sadar ditanya triggernya dari mana, pasti nggak bisa. Tapi kalau kita bawa ke hipnoterapis atau mungkin dalam kondisi relaksasi, mereka akan bisa terbawa di kehidupan mereka ternyata saat mereka dilahirkan. Saya banyak menemukan kasus-kasus yang mungkin waktu saya workshop dulu, saya belum ada praktek ya, tapi pada saat praktek saya dihadapkan dengan hal-hal yang membuat saya,
apa yang diajarkan semuanya memang terbukti. Jadi itu pengaruh yang sangat besar saat di dalam kandungan, bagaimana emosi yang ibu rasakan. Lalu pada saat dia dilahirkan itu juga. Jadi karena itu diserap oleh primalnya setiap manusia yang sudah dikasih oleh Tuhan. Dan turns out ternyata hal-hal itu yang malah bikin kita jadi terkejut dan belajar banyak. Benar. Hanya kita dapat dari sekedar teori ya. Benar Oke, sekali. pengalaman-pengalaman itu yang luar biasa. Saya akan stop sampai sini. Ada pertanyaan? Nah, saya mau stop sampai sini. Kalau punya pertanyaan silakan, please jangan sungkan-sungkan. Ya, seperti tadi tagline dari MC adalah jadilah netizen yang tidak mau rugi. Yes, pulang kalau perlu bawa untung yang banyak ya. Kalau perlu secara hitung-hitungan finansial, tadi saya bayar berapa, kalau perlu pulang saya dapat 2 kali lipatnya dari yang saya bayar. Ya dong, harus dapat banyak ya kan. Ini keuntungan itu bukan hanya sekedar dapat untung, dapat hadiah loh, tapi Anda kenyang. Kenyang apa? Kenyang pulang tuh materinya daging. Anda dapat wagyu di sini, kenyang pulang, ih gila ternyata Dula itu begini ya, Dula tuh begini. Oh saya akan ngomong deh ke orang tua, saya akan ngomong ke tetangga, saya akan ngomong ke teman-teman kantor, atau saya akan ngomong ke teman-teman komunitas, teman-teman arisan, bahwa ternyata kehadiran Dula itu sebegitu penting. Yakin gak ada yang menanya? Saya lanjut, oh boleh. Pleasure loh, saya orang Indonesia tuh gitu, harus ada orang pertama yang memulai. Heran ada apa sih? Oke. Sebentar, saya akan kesini. Mohon maaf nih yang penanyanya agak syar'i hari ini, jadi saya mau sopan aja deh. Oke, silakan Bunda, aku duduk di sini mendampingi ya. Yuk. Makasih Kak Citra. Kak Citra. Mau tanya, kalau Dula sendiri itu sertifikasinya itu di mana ya? Apakah ada, kalau di Monster Story kan ada ya sertifikasi diploma. Kalau di Dula sendiri itu gimana untuk mendapatkan sertifikasinya dan nanti dan bisa berprofesi jadi Dula? Gitu, terima kasih. Sorry, dengan siapa Bunda? Dengan Mbak Nabila. Oke. Sista Nabila. Mungkin ini juga memaktahkan. Ini bahasa apa sih yang memantah, paktah gitu. Biar bahwa bener bisa dibilang Dulah gitu loh. Ibarat kayak kalau orang itu bidan. Nah, bidan, emang beneran bidan, jangan-jangan bidan-bidanan. Nah, kalau Dula sertifikasinya bagaimana, lalu bagaimana dia bisa mendapatkan title sebagai seorang Dula? Ya, karena di Indonesia belum ada lembaga yang menaungi, otomatis ada fasilitatornya. Jadi fasilitator mentor saya, yang saya sebut mentor adalah Ibu Robin Lim dari Klinik Bumi Sehat Bali. Ya, berarti beliau memang masih warga negara asing. Beliau melatih, mengajak banyak sekali orang-orang yang terpanggil untuk workshop Dula yang diadakan oleh Ibu Robin Lim di bawah trainer Dona sendiri. Jadi mereka ada di sini. Jadi mereka mengadakan training itu ada di Indonesia, difasilitatori oleh Ibu Robin Lim. Tetapi untuk sertifikasinya sampai harus bertitle nih, yang sertifikat istilahnya saya membernya dari Dona Internasional sendiri, itu harus menyerahkan kasus-kasus yang diminta. Dari penelitian-penelitian kasus yang harus diminta sendiri dari Dona sendiri dan dikirim sendiri ke Amerika. Oke, wah, nggak bisa sembarangan ya. Nggak bisa. Ya kan, nggak bisa sembarangan. Emangnya Dula itu bestie ya kan, kayak teman sendiri gitu, asal situ cerita, sini nampung. Habis itu, ya kalau Dula kan masalah trust dan segala macam, kerahasiaan ya kan. Ya. Kan harus tetap berhenti di Dula. Kalau teman sendiri mah enggak, diceritain ke sini bisa nyampe ke 50 orang lain ya kayak iklan. Ya ampun, padahal kan dia cuma pingin curhat aja ke kita gitu ya, emotionally kita tampung, itu tadi validasi emosi, lalu kita coba untuk bantu, kita coba untuk berikan pengarahan dan segala macamnya. Oke, terjawab ya Mbak Nabila. Jadi dia bisa disebut Dula itu karena memang satu dari sertifikasi dari Dona itu. Tapi kalau sekarang semisal muncul Dula-Dula yang lain, ada yang baru, kemana mereka bisa belajar untuk bisa jadi Dula gitu? Ya cukup di training itu kah atau bagaimana? Kalau sebenarnya melalui training yang difasilitatori oleh Ibu Robin, itu memang kan tidak main-main ya. Trainer yang datang itu dari Dona sendiri. Jadi ada 3 sampai 4 itu pakarnya beda-beda. Jadi keahliannya beda-beda. Tapi mereka sudah proof trainer. Jadi istilahnya sudah proof trainernya dari Dona sendiri.
Nah, kalau misalnya kami sudah lulus dari sana, kami sudah boleh bekerja sebagai doula. Sudah boleh, karena sebenarnya seorang ibu saat ini ya, kan ada pilar yang keempat yaitu advocacy. Advocacy itu adalah kita menerangkan kepada para ibu-ibu bahwa ibu-ibu ini semua punya hak. Nah, dalam mempersiapkan kehamilan pun pasti akan berhubungan dengan tenaga medis kan. Nah, itu pun ada area-area yang mereka sendiri juga harus tahu, informed consent namanya. Jadi itu adalah hak pasien. Jadi ini yang juga salah satu dari skop doula yang harus menerangkan apa aja ya hak-hak yang dimiliki oleh seorang ibu yang menjadi prioritasnya ibu tersebut saat akan dirawat oleh tenaga medis. Nah, jadi istilahnya dengan dukungan-dukungan seperti itu, ibu-ibu ini bisa stand up akan haknya dia. Jadi bukan semuanya diputuskan oleh orang lain. Nah, tuh itu yang sering tuh terjadi ya, mohon maaf. Padahal si perempuan yang mau berjuang sendiri ini pinginnya apa? Boleh nuruti uang liya, menurutin keinginan orang lain, nurutin mertua lah, nurutin emaknya. Jadi dengan trina-trina yang seperti itu pun kami sudah boleh, karena setiap ibu berhak memiliki pendamping. Jadi tenaga medis tidak bisa melarang sebenarnya. Jadi setiap kali saya sebenarnya saya bukan tenaga medis. Jadi pekerjaan kami bukan doula, bukan tenaga medis. Tugas doula adalah mensupport pada saat memang fungsinya nanti lebih terlihat pada saat persalinan dan pasca persalinan. Otomatis saat persalinan nomor satu itu harus aman, yaitu tenaga medis harus ada. Nah, kami para doula juga disumpah dilarang masuk ke lingkungan free birth society, yaitu di mana sebuah persalinan tanpa tenaga medis itu juga tidak boleh. Nah, tetap jadi, harus ada tenaga medis. Yes, karena kami bukan non medis, jadi kami butuh tenaga medis, sehingga kami berdua ini bekerja sama untuk memperlancar sebuah persalinan istilahnya, atau sebuah proses pemulihan pasca persalinan, misalnya breastfeedingnya. Jadi kami tidak mengambil wilayah medis, kami tidak mengecek tekanan darah, tidak memeriksa pemeriksaan medis, itu bukan wilayah kami. Tetapi di dalam kelas-kelas yang kami berikan, kami memberikan informasi-informasi sehingga para ibu tahu nih apa yang akan dijalanin misalnya. Misalnya nih persalinannya mau sesar misalnya, kan dikira orang praktis tuh kalau sesar misalnya gitu. Nah, apa aja informasi yang harus masuk di situ? Nah, sehingga nanti pada saat itu pun menjalaninya mereka tahu, oh ternyata seperti ini. Nah, efek-efeknya apa? Cara overcome-nya gimana? Nah, jadi misalnya nih tugas doula ini misalnya untuk pre-pregnancy, sebelum pregnancy itu juga sama. Kita harus lihat informasinya dulu sesuai dengan cerita ya dari klien ini apa yang bisa kita kasih, sehingga si wanita juga punya hak untuk dia bisa stand out juga, dan dia punya edukasi-edukasi nih atau referensi-referensi yang cocok, sehingga nanti pada saat mereka bertemu dengan tenaga medis dan lain-lain itu lebih terarah keputusan-keputusannya. Jadi dia jauh lebih jago karena dia punya didamping. Iya, dan itu tidak mudah. Jadi kalau misalnya mau doula-doulanya banyak, mohon maaf ya kalau misalnya sekarang ini kemarin ada satu klien saya yang datang, mereka bilang kalau di masa pandemik ini kan semua belajar serba online gitu ya, sehingga banyak sekali mereka yang menulis doula gitu, doula. Bahkan ada bidan yang waktu saya nggak boleh perform di rumah sakit karena protokol pandemik, itu bilang gini ke klien saya, udah saya doulain, saya juga sama kok sama doula. Jadi itu klarifikasi sama sekali tidak sama. Jadi tidak bisa, even misalnya seorang doula ini backgroundnya adalah seorang bidan, pada saat dia mendula tidak boleh memakai background, tidak boleh memasukkan cara bidannya ke dalam proses-proses pendampingan tersebut. Misalnya tahu-tahu cek vagina nih, misalnya tahu-tahu cek blood pressure, itu nggak boleh. Itu nggak boleh, even dia misalnya bidan gitu. Jadi istilahnya di sini tidak boleh abal-abal. Kalau sampai abal-abal, tipis ya memang garis bedanya ya. Tapi memang harus jelas. Maksudnya doula is a doula, bidan bidan. Gitu. Sebenarnya butuh sosialisasi. Nah ini kita kurang sosialisasi kalau di Indonesia. Kalau dari versi doula Yurin sendiri dari mamamu, ini kita bicara sebagai pejuang dua garis ya, doula Yurin.
bagaimana, apakah bisakah Dula Yurin tahu indikator kira-kira perempuan itu dia sudah siap menjadi seorang ibu? Nah, indikatornya dari mana biasanya? Kalau dia sudah siap seperti saya katakan tadi, rumah pertama kan di kandungan ibu ya. Jadi menurut saya selama ini seperti kebanyakan orang bertemu dengan saya, ada beberapa ibu yang tidak baik secara mental. Nah, jadi ini masih harus, itu udah kelihatan misalnya nih, kalau misalnya ketemu yang seperti itu ya. Jadi di mana semua yang kita katakan atau sekeliling katakan penuh ketakutan. Berarti kalau sudah seperti itu, sudah siap apa belum kira-kira? Belum. Nggak bisa lah, iya. Serem. Ya, jadi istilahnya yang pertama, kata-kata tanda-tanda kita siap menjadi ibu adalah pertama kita lihat juga secara iya. Jadi tubuh kita kan ada body, mind, and soul. Pada saat kita mau lihat siap atau tidak, harus dilihat dari ketiga ini juga. Gitu. Jadi tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi aja, tapi secara fisik ternyata belum nih gitu. Nah, yang kedua hatinya gimana nih, intuisinya dia gitu. Nah, lalu kemudian saya punya salah satu sih cara untuk bikin keputusan yang lebih mindful. Mau saya share? Oh, boleh ya. Silakan. Dengan senang hati. Ini yang nonton bukan yang di sini, ada yang di online juga. Gimana dulu? Jadi untuk membuat keputusan supaya kita tahu nih apakah kita sudah siap menjadi ibu atau enggak. Yang pertama tadi kan kita udah bahas di dalam raga kita ini udah bener atau enggak. Satu itu ya. Lalu kemudian fisik kita ini udah bener udah memenuhi persyaratan atau tidak. Jangan-jangan kita masih terlalu muda nih misalnya. Nah, yang bisa bantu kita bikin keputusan lebih mindful, coba pakai brain. Brain itu ada singkatan dari B, itu benefit. Jadi setiap kali ada pertanyaan yang muncul, kita coba kasih brain ini. B itu for benefit, R itu for risk, yaitu resiko. A itu alternatif, I itu intuition, N nothing. What about if I do nothing? Jadi dengan kita menggunakan teknik ini, kita bisa lebih mindful untuk bikin suatu decision. Sebentar. Bahkan nothing aja sampai bisa jadi salah satu pertimbangan ya. Maksudnya jadi salah satu unsur loh. Gila. Saya baru sadar. Iya, benar. Gitu. Wow. Ini banget ya. Banyak pengetahuan hari ini masuk di otak saya. So fun ya, menyenangkan. Kalau kita sudah runut BRAIN, benefit, lalu risiko, ya risk, lalu A-nya itu adalah alternatif, I-nya itu adalah intuition, sampai di nothing. N yang nothing bahkan malah. Itu jadi pertimbangan supaya dia bisa tahu, am I ready to be a mom gitu ya atau belum. Nah, lalu Dula Yurin ini sendiri, dia akan hadir sebagai perempuan menyiapkan brainnya itu tadi. Dula Yurin ini akan hadir, dia akan apa? Lebih kepada mendampingi di sesi-sesi atau ada kayak gimana lebih? Kalau kami pasti ada timeline gitu juga enggak? Ya, biasanya selalu semua pasti lebih banyak konseling pasti banyak. Jadi kita pasti Banyak sering counseling. berbicara. Terutama untuk yang meng-hire seperti aku mau hire kamu jadi dula gitu. Jadi masuk ke keluarganya dia. Itu otomatis akan lebih banyak 24 hours itu kita buka untuk chats gitu. Nah, jadi sewaktu-waktu mereka bisa reach up gitu. Lalu kemudian akan ada sesi-sesi di mana kita memberikan pelajaran. Jadi secara fisik. Nah, meskipun misalnya kita belum hamil nih, ternyata secara fisik itu kan harus disiapin. Tadi tubuh, jiwa, body, mind, and soul harus siap semua. Salah satunya adalah fisik. Jadi kita di workshop itu juga diajarkan bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan, kita bersentuhan dengan energi bumi ini juga ngefek ke kita. Jadi bagaimana membuka womb, membuka rahim. Jadi istilahnya kayak itu gerakan savasana ya kalau nggak salah yang tiduran itu. Nah, jadi kayak benar-benar kita menerima energi untuk membuka womb. Dan itu biasanya ada teman-teman saya dula dari Amerika yang biasanya mereka memberikan sesi khusus untuk itu. Jadi mereka yang memang ada kompetensi khusus untuk masalah-masalah tertentu kan. Kalau di dula syaratnya sebelum lulus pun secara internasional itu harus bisa memberikan banyak referensi. Karena pasti women datang ke kita dengan banyak permasalahan-permasalahan gitu.
Jadi dula itu sebenarnya kayak kitab suci berjalan mungkin ya. Kitab suci dan buku diary, ibarat buku diary kosong yang sewaktu-waktu akan dicari gitu ya. Untuk diisi dengan cerita-cerita dan siap menampung segala sesuatu. Anda luar biasa pekerjaannya ya. Amalan ibadah di surga nanti kita Amin. totalan. Luar biasa loh. Oh sampai sini ada pertanyaan lagi gak nih? Ini kita ngobrol-ngobrol berdua mulu. Tadi Mbak Nabila udah nanya. Kalau mau nanya boleh loh Besti ya. Ada hadiah dari mamamu, betul? Oke, ada hadiah dari mamamu. Boleh nanya, silakan. Ada, ternyata maaf MC-nya kok lihatnya sana mulu, padahal di sini kan ada audience ya. Aduh, silakan Besti. Aduh, hari ini pinky banget sama kayak menuju dua garis ya. Namanya siapa? Pertanyaannya langsung. Iya, terima kasih. Nama saya Rizka dari Mbak Surabaya. Rizka ya, oke. Pertanyaan saya kan Dula ini untuk awam ya, saya masih awam banget ini. Oke. Jadi Aku juga awam sama baru tahu hari ini. ya, jadi saya melihat kan dia privacy pendampingan untuk kaum wanita. Betul. Nah, terus saya itu berpikir kapan saya menentukan waktu yang tepat untuk saya itu butuh untuk pendampingan dari Dula ini gitu. Nice question. Nah, itu sih saya penasarannya di situ. Itu singkat padat tapi menusuk ke kalbu ya. Kita sampai belum nanya di situ. Soalnya tadi juga kan membahas indikator ada mental health dan lain sebagainya. Sedangkan kita sendiri mungkin bahkan nggak sadar kalau kita tuh ada problem mental health kita atau bagaimana gitu. Betul. Kalau Ya, saya udah, pergelutan dengan batin sendiri kita belum bisa berdamai. Itu that's the big question. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Pertanyaanmu langsung merujuk kepada sasaran inti bumi hari ini. Dullah. Iya. Dullah. Kenapa jadi dullah? Mentang-mentang bulan Ramadan. Oke. Dullah Yurin. And then when the exact time, kapan lalu? Kita sudah kenyang ngomong A sampai Z. Now the question is nanti nanyanya ke diri sendiri, kapan waktu yang pas saya harus mulai start dengan Dula? Nah. Boleh saya bertanya sedikit? Oh silakan, banyak juga nggak apa-apa kok Dula. Oh iya. Silakan mau nanya apa Mbak Rizka? Iya. Apakah sekarang sudah menikah? sudah, alhamdulillah. Oh iya. Sudah. Apakah sudah pernah hamil atau sedang hamil? Sudah jalan 5 tahun, pernah hamil tapi BO. Oh, oke. Ya, jadi sampai sekarang belum punya. Ya, terima kasih. Oke. Kalau memang kita ngomong dulanya sendiri ya, kalau kita ngomong dulanya sendiri memang mereka rata-rata tes pack positif, mereka ada yang sudah calling gitu ya. Tapi kalau misalnya saya jawab kasusnya ini masih pre-pregnancy, berarti itu saya pernah dapat klien itu mereka akan merencanakan kembali sebuah kehamilan setelah BO. Dan setelah sang ibu BO keguguran kan, lalu kemudian kembali memiliki seorang anak, tetapi karena istilahnya malpraktek ya, akhirnya anak tersebut meninggal. Nah, jadi kemudian ikut kelas saya. Nah, di sanalah mereka merasa bahwa oh ternyata ada support seperti ini nih gitu. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita mau plan untuk pregnancy, bisa ketemu dengan doula, tetapi biasanya masih sebatas ngobrol. Karena ternyata setelah kita korek, lukanya itu begitu besar. Karena sebuah kehilangan itu menurut wanita yang pernah merasakan itu kayak kalau unspoken, tidak terucapkan, yang selama ini mungkin kita lihat baik-baik saja, tapi begitu ketemu dengan doula saat itu bisa keluar semua pada saat itu. Jadi setelah itu saya katakan ini kan setiap kasus beda-beda ya. Jadi saya berikan masukan-masukan sesuai dengan situasi kondisi dari sang wanita. Lalu kemudian saya katakan kalau memang mau lanjut, nanti kabarin kalau kamu memang sudah mau. Karena terkadang bloknya itu ada di wanita itu sendiri. Jadi kalau misalnya nih ngeblok tidak mau lagi gitu, itu sudah tidak bisa apa-apa kita. Jadi kita sebenarnya boundaries luar ya. Jadi kita ini ada supportnya yang luar dulu gitu. Tapi ada beberapa juga yang mereka mau open. Jadi di situ mereka baru mengadakan lagi konseling, mereka mau dibimbing, mereka mau ditemani, itu baru bisa berjalan. Jadi kalau misalnya ditanya tepatnya, idealnya atau apa, saya harus kembali lagi ke wanita tersebut. Kapan mereka
merasa nyaman saat hal-hal seperti ini dibahas gitu. Karena itu seperti membuka luka, ya. Dan itu kalau kita biarkan luka itu tanpa kita tutup kan, tanpa kita stabilkan, luka itu kan nggak selamanya hilang. Sebenarnya kita kesayat gitu kan. Luka itu luka yang dirasakan. Mungkin lukanya sembuh dari luar nggak kelihatan, tapi rasa trauma dan lain-lain itu susah. Nah, jadi terkadang tidak semuanya mau untuk move on kembali. Jadi kalau misalnya ya itu harus dikembalikan karena kita harus masih setaraf boundaries luar kalau masih seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah hamil, nah itu biasanya trimester pertama itu sudah ada yang calling, free counseling, atau setelah itu mereka tunggu trimester kedua baru mereka akan melanjutkan. Oke, jadi sebenarnya semua tergantung kepada kebutuhan perempuannya masing-masing. Jadi silakan diberi kebebasan. Tapi kalau Mbak Rizka hari ini sudah nggak sabar dan kebelet pingin konsul dan berjumpa dengan Dula Yurin, jangan sedih Mbak Rizka, ya. Mbak Rizka 1, Mbak Rizka 2, Mbak Rizka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang datang dan duduk sama kita hari ini bisa datang ke booth Mamamu. Semoga aku nggak salah, kita afirmasi dulu, bener ya? Betul. Boleh datang ke booth Mamamu untuk bisa dapat free konsul dan ketemu Dula Yurin sendiri. Wah, tepuk tangan dong Besti, ya ampun. Ya biar lebih private ya, biar lebih private, nanti kenyang ya. Ya ini Co-Hive kita akan tutup insya Allah sampai sahur ya. Sampai kelamaan deh sampai sahur, Dula Yurinnya udah mulai lingkaran mata nih hitam di bawah, ya ampun. Oke. Last but not least, karena kita juga terbatas dengan waktu, Dula Yurin, ada yang ingin disampaikan pagi hari ini untuk semua pejuang garis yang sedang duduk di sini sama kita dan nonton di Zoom. Silakan. Oke, pesan saya, jika kita bisa mempersiapkan, kenapa kita tidak mempersiapkan lebih awal? Karena semuanya fase kehidupan yang kita lewati itu semuanya adalah about persiapan. Karena semenjak kita sudah menikah, kita bukan lagi satu tapi kita dua. Nah disitulah letaknya di mana kita ini harus sebelum menikah sudah punya pembicaraan gimana nanti kita mau membawa pernikahan ini, gimana kita mau membawa parenting, gimana kita mau menjadi orang tua, ternyata itu sangat penting. Dan saya sendiri pribadi pun merasa kecolongan dulu kok nggak mikir ya kayak gitu ya. Sama, saya juga baru tahu. Iya. Setengah menyesal sebenarnya kenapa nggak pakai Dula. Karena kenapa? Waktu saya mau melahirkan, saya nggak ada suami, jadi nggak didampingin. Saya nggak tahu. Ibu saya kerjaan yang nggak berani masuk di dalam kamar, dia di luar terus kagak tahu ngapain. Di luar aja mondar-mandir kayak setrikaan. Jadi saya tuh butuh mungkin secara emosional lebih tepatnya. Saya butuh orang yang paham. Pun teman saya ada di situ, dia juga nggak tahu harus ngapain. Betul. Jadi dia juga bilang, beli puding ya, makan puding, enak puding. Nasi bebek enak. Kan yang nggak gitu juga ya, Marimar solusinya gitu kan. Terkadang kita kan butuh orang yang hanya mungkin duduk diam di sebelah kita. It's okay, it's gonna be alright. Nanti dia akan beri sebuah afirmasi yang menenangkan. Nah disitulah Dula hadir. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan Dula Yurin? Mungkin dengan merasa siap, dengan disiapkan, otomatis saya akan lebih percaya diri. I'm confident. I love your t-shirt. I am confident. Don't forget kalau kalian aman dan kalian dicintai. So I'm confident, safe and love. Boleh tepuk tangan sekali lagi Dula Yurin dari Mamamu. Karena hari ini yang nanya saya lihat ada 2 jamaahnya Mbak Nabila. Bener Mbak Nabila tadi ya? Mbak Nabila dan juga Mbak Rizka yang paling tidak sudah mengeluarkan unek-unek meskipun belum semua unek-uneknya ya. Oke, boleh kita kasih hadiah dari Mamamu? Boleh. Oh, ada hadiah dari Mamamu hari ini. Hadiahnya adalah curhat dengan Dula Yurin sampai Co-Hive tutup ya. Lama banget curhat sama Dula Yurin. Curhat apa aja kita sampai Co-Hive tutup nih, ya ampun ya. Ada hadiah dari Mamamu pagi hari ini. Boleh yuk ke depan Mbak Rizka, Mbak Nabila sini yuk kita foto untuk simbolis. Foto harus dong. Udah cantik hari ini warnanya, satunya pastel, coklat nude, satunya baby pink. Aduh. Sesuai dress code hari ini ya. Oke, aku nyingkir dulu. Dikasih satu-satu hadiahnya boleh? Kita foto dulu. Satu-satu buat Mbak Rizka.
Satu buat Mbak Nabila. Sudah makin banyak goodie bagnya hari ini ya. Kita foto dulu boleh yuk. Terima kasih. Sukses berjuangnya apapun itu. Kesiapan mental, kesiapan batin. Terutama yang paling penting ya. Cukup? Oh sekali lagi sebentar untuk dokumentasi penting banget hari ini ya. Oke, sekali lagi mamamu hadir di booth kita. Nanti ada Dula Yurin di sana. Mama, oh masih di foto lagi. Oh maaf, dari mamamu kakak-kakak ya. Mamamu ada di booth kita hari ini. Nanti Dula Yurin akan standby. Silakan yang mau konsul sama Dula Yurin hari ini free alias gratis. Nyesel ya nggak bisa datang ya, cuma bisa nonton di Zoom. Kenapa sih kenapa? Tenang sabar, ini kita sudah menjawab begitu banyak DM yang masuk ya. Jadi yang udah nonton Zoom hari ini mungkin belum kenyang, nanti bisa cari aja mamamu, begitu ya. Dula Yurin sukses selalu. Terima kasih sudah sepenuh hati melakukan apa yang dibutuhkan oleh mereka-mereka yang membutuhkan. Tepuk tangan buat Dula Yurin sekali lagi, sukses untuk mamamu juga. Kita ketemu di booth mamamu ya Dula Yurin ya. Boleh kita undang Dula Yurin kembali. Terima kasih, biar istirahat dulu karena hari ini Dula Yurin akan dibombardir oleh banyak pejuang dua garis kayaknya ya. Jadi dia harus butuh energi pagi hari ini. Silakan ya nanti yang pingin curhat atau konsultasi, ada free konsultasi bersama